Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan pembinaan penguatan statistik sektoral yang saya hormati dan saya banggakan, baik yang ada di ruang pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi Maluku Utara maupun yang mengikuti ini secara virtual. Salam sejahtera untuk kita semua. Apresiasi kami kepada Bapak Ibu semua di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih ada kesempatan, masih punya waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembinaan penguatan statistik sektoral ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, bicara mengenai statistik maka tidak akan jauh dari yang namanya data. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanpa sadar kita selalu bicara mengenai data. Harga beras sekian rupiah itu data. Harga gula sekian rupiah itu data. Ekspor sekian ton itu data. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah jauh dari yang namanya data. Bapak Ibu sekalian, ada 6 dimensi suatu data itu dikatakan berkualitas atau tidak. Ada 6 dimensi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, suatu data itu dikatakan berkualitas atau tidak, data itu harus relevan. Artinya data tersebut harus memenuhi kebutuhan pengguna, baik aspek cakupan maupun konten. Dengan kata lain, bahwa data tersebut harus memenuhi kebutuhan pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu data dikatakan berkualitas kalau memenuhi persyaratan akurat atau akurasi. Artinya data tersebut dapat mengukur fenomena yang sebenarnya terjadi. Artinya antara data dengan kondisi real yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu mendekati kenyataan. Dimensi berikutnya adalah aktualitas atau tepat waktu. Aktualitas di sini dalam artian jarak antara data yang dihasilkan dengan waktu diseminasinya, waktu penyajiannya itu tidak terlalu jauh. Akan menjadi kurang bermakna, Bapak Ibu sekalian, ketika data yang kita hasilkan memiliki lag waktu yang cukup panjang. Dalam pengambilan kebijakan, dalam perencanaan akan menjadi kurang bermakna kalau lag waktu antara data yang kita produksi dengan data yang kita diseminasi, lag waktunya terlalu panjang. Itu yang ketiga, dimensi yang ketiga. Dimensi yang keempat dari kualitas data ini adalah aksesibilitas. Aksesibilitas dalam artian bahwa data tersebut mudah bagi para pengguna untuk mengakses datanya, Nah, ini yang ada kaitannya dengan apa yang sedang dibangun oleh rekan-rekan Kominfo, suatu portal kolaboratif statistik sektoral. Jadi teman-teman di Kominfo sedang membangun bagaimana portal statistik sektoral dengan tujuan ini agar mudah diakses oleh semua pihak, baik itu kementerian lembaga maupun OPD ada yang di pemerintahan Maluku Utara. Selanjutnya, dimensi berikutnya itu adalah interpretabilitas. Artinya data itu dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna datanya. Dan dimensi terakhir adalah koherensi dan keterbandingan. Koherensi artinya data dari sumber dan metode berbeda tetapi menghasilkan informasi yang mirip-mirip. Saya ambil contoh koherensi. Saya ambil contoh suatu kasus koherensi antara inflasi dengan konsumsi rumah tangga. Ya, secara teori inflasi ini mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Tingginya inflasi tentu akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat, daya beli rumah tangga.
Nah, ini salah satu contoh dari koherensi. Dan yang terakhir adalah keterbandingan. Bapak Ibu sekalian, suatu data bisa dikatakan berkualitas apabila data tersebut memiliki keterbandingan. Keterbandingan baik dari sisi waktu maupun dari sisi spasial antar daerah. Nah, bagaimana agar suatu data memiliki keterbandingan? Agar suatu data memiliki keterbandingan, tentu data tersebut harus memiliki standar yang sama. Standar yang sama antar waktu maupun antar wilayah dari sisi kespasialan. Nah, nanti ini dalam pertemuan berikutnya terkait dengan bagaimana standar data, dalam pertemuan kita selanjutnya akan coba dikupas terkait dengan standar data. Standar data salah satunya nanti adalah standar data seru agar adanya keterbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah 6 dimensi dari suatu data itu dikatakan berkualitas atau tidak. Ini adalah dimensi-dimensinya. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, baik sadar maupun tanpa kita sadari, sesungguhnya kita selalu bersinggungan dengan yang namanya kegiatan statistik, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh sederhana ketika kita beli HP. Katong beli HP, katong pi di satu counter, katong tanya DP harga. DP harga misalkan Samsung S20 di toko A harga sekian. Nah, di situ katong langsung beli handphone tersebut. Tentu kita akan berpindah ke counter lainnya untuk menanyakan harga, merek dan tipe yang sama. Dari counter A katong pindah counter B. Dari counter B katong pindah counter C. Demi untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Demi untuk mendapatkan data berupa data harga. Dari data-data di counter A, counter B, counter C, mana yang lebih murah. Dan pada akhirnya kita akan mengambil keputusan kita akan membeli di counter mana. Dari ke counter A, counter B, counter C, itu adalah proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam hal ini adalah data harga HP. Di mana kita akan beli, itu adalah proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini adalah salah satu kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya dalam keseharian kita selalu bersinggungan dengan kegiatan statistik. Contoh lain ketika ibu-ibu pergi ke pasar. Ketika ibu-ibu pergi ke pasar, ada yang pada awal pergi ke pasar Bastion, kemudian coba pergi ke pasar Bahari Pekersan, kemudian pergi ke pasar di belakang mall. Katong bandingkan ibu-ibu bandingkan DP harga di 3 pasar ini, mana yang lebih murah. Nah, ini adalah salah satu proses statistik, Bapak Ibu sekalian, proses pengumpulan data. Nanti dari perbandingan 3 pasar tersebut, tentu ada suatu kesimpulan, ibu-ibu menyimpulkan, oh, di pasar ini lebih murah DP sayurnya. Di pasar ini, oh, lebih murah DP ikan-ikannya. Ini adalah kompilasi produk administrasi, pengumpulan data dengan kompilasi produk administrasi. Artinya, bagaimana data yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, baik di OPD maupun instansi Bapak Ibu sekalian, ini kita coba integrasikan, kita coba kompilasi untuk saling menunjang satu sama lainnya. Kami di BPS domainnya di statistik dasar, nanti teman-teman di OPD kita saling melengkapi di statistik sektoral. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, portal yang sedang dibangun oleh teman-teman dari Koninfo bisa selesai dan bisa segera kita kita nikmati bersama, kita bisa gunakan bersama. Kegiatan kedua dari rangkaian proses kegiatan statistik tadi, setelah pengumpulan data, kegiatan kedua yang kita lakukan adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data ini kita bisa lakukan baik secara manual maupun secara elektronik. Untuk data-data yang sifatnya, yang jumlahnya relatif tidak banyak, kita bisa lakukan secara manual. Namun, ketika data yang kita miliki jumlahnya cukup besar, tentu harus dilakukan pengolahan data secara elektronik. Apakah itu yang sederhana dengan Excel atau dengan aplikasi-aplikasi pengolahan data lainnya. Nah, pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan kami dari BPS Provinsi Maluku Utara selaku pembina Sistem Perstatistikan Nasional, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian bagaimana sih mengolah data yang dimiliki Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih kemudian dari mengolah data yang data administrasi yang ada di Bapak Ibu sekalian menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Pengolahan data elektronik ini sesungguhnya adalah mengubah dari data individu menjadi data agregasi Bapak Ibu sekalian, sehingga data individu yang tadinya tidak bermakna menjadi lebih bermakna. Saya ambil contoh data yang ada di teman-teman Badan Kepegawaian Daerah. Ketika data individu, data pegawai A, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tahun lahir, segala macam, golongan segala macam, ketika data berbentuk individu, maknanya kurang bermakna. Tetapi ketika data ini sudah dilakukan pengolahan menjadi data agregasi, contohnya data jumlah pegawai di Provinsi Maluku Utara jenis kelamin, menurut jenis kelamin, menurut tingkat pendidikan, menurut golongan dan sebagainya macamnya yang bisa digunakan untuk perencanaan, tentu data ini lebih memiliki makna dibanding data tunggal atau data individu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, diperlukan pengolahan data dari data individu menjadi data agregat. Nah, sekali lagi, kami di BPS Provinsi Maluku Utara terbuka Bapak Ibu sekalian untuk membantu Bapak Ibu sekalian, mendampingi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ada kesulitan-kesulitan dalam proses pengolahan datanya. Kami di BPS Provinsi Maluku Utara ada tim khusus, tim statistik sektoral yang akan membantu mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam proses pembelajaran untuk memanage data yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami terbuka, nanti di surat kemarin yang kami layangkan ada kontak personnya, Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan untuk pengolahan data dan segala macamnya bisa menghubungi kontak person di surat kemarin yang kami sampaikan untuk kita sama-sama proses sharing knowledge. Baik, kalau terkait dengan bagaimana mengolah data elektronik ini, apakah dengan Excel, apakah dengan SPSS, atau dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada, secara teknis nanti Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi dengan tim kami, tim statistik sektoral yang ada di BPS Provinsi Maluku Utara, lebih dalamnya seperti apa. Ya, kalau mau dilakukan secara virtual, monggo, kami terbuka. Kalaupun Bapak Ibu sekalian mau datang ke silaturahmi ke kami di BPS Provinsi Maluku Utara, kami terbuka. Kami terbuka untuk memberikan pendampingan, memberikan konsultasi
sharing knowledge terkait dengan bagaimana mengolah data yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama ini, Bapak Ibu sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kemajuan perstatistikan di Maluku Utara, sehingga apa yang menjadi visi Provinsi Maluku Utara dalam RPJMD 2020-2024, yaitu menjadikan Maluku Utara yang sejahtera, bisa kita wujudkan sama. Mari kita bergandeng tangan membangun Maluku Utara untuk menuju Maluku Utara yang sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.